Santapan Harian Jumat 28 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-12 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Dan bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bertelut. Amin. Ulangan 12 ayat 29-32. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk diduduki, dan apabila engkau sudah menyingkirkan mereka dan tinggal di negeri mereka, maka hati-hatilah, jangan sampai engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Jangan sampai engkau bertanya-tanya tentang ilah-ilah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada ilah-ilah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjijikkan bagi Tuhan dan dibencinya, itulah yang mereka lakukan bagi ilah mereka. Bahkan anak-anaknya laki-laki dan perempuan dibakar mereka dengan api bagi ilah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambah atau menguranginya. Sahabat Santapan Harian, dalam pembacaan ini dengan jelas Allah melalui Musa memberikan aturan dan ketetapan bagi umat Israel. Hal itu diberikan agar mereka menyembah Allah dengan benar, dengan tidak mengikuti pola penyembahan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ada pula larangan bagi mereka agar tidak ada ilah lain yang disembah oleh umat Israel selain hanya Tuhan Allah yang mereka kenal. Bagi Allah, ketika mereka menyembahnya dengan pola peribadahan bangsa yang tidak mengenal Allah, maka hal itu sangat menjijikkan bagi Allah. Sebab Allah tidak mau disamakan dengan ilah bangsa lain. Karena itu, apa yang ditetapkan dan diatur oleh Allah harus mereka taati dengan setia, dengan tidak menambah ataupun mengurangi ketetapan-ketetapan tersebut. Peraturan peribadahan ini sangatlah jelas, sebab menunjukkan kepada umat Israel dan umat masa kini pentingnya sikap dan tindakan menghargai dan mengakui Tuhan dalam hidup ini. Bahkan di dalam ibadah-ibadah kita, haruslah kita dengan benar melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hendaklah kita tidak mengikuti pola-pola duniawi demi menghindari ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan menunjukkan kualitas kehidupan spiritual seseorang. Tindakan dan perkataan yang benar, tulus dan jujur juga menunjukkan bahwa kita adalah umat yang beribadah kepada Tuhan. Tindakan dan perkataan kita haruslah sejalan dan searah dengan tujuan yang satu, yakni Tuhan. Karena itu, sekali lagi, apa yang menjadi ketetapan dan peraturan Allah jangan kita tambah atau kurangi. Sebaliknya, kita harus melakukannya dengan setia agar kita tidak berdosa kepada Allah, Sang Pemberi ketetapan dan peraturan tersebut. Ingatlah,
Betapa baiknya peraturan dan ketetapan Allah bagi hidup kita. Kita akan bersuka cita dan berbahagia jikalau kita dapat melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan sikap penuh hormat, rasa takut, dan pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat firman-Mu yang senantiasa membawa kami kembali saat kami kehilangan arah. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus yang memampukan kami untuk berbakti kepadamu. Amin.